Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dari PMT 4C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum Matematika. Di sini, saya akan menunjukkan cara menentukan alokasi waktu belajar, menentukan program tahunan, dan menentukan program semester untuk materi matematika SMP kelas 7 semester genap K13 edisi revisi 2016. Nah, materi matematika SMP kelas 7 semester genap ada 5 bab. Bab pertama perbandingan, bab kedua aritmatika sosial, bab ketiga garis dan sudut, bab keempat segi 4 dan segitiga, bab kelima penyajian data. Selanjutnya, kita akan membuat alokasi waktu efektif belajar, di mana kita membuat 4 kolom, yaitu pertama bulan, yang kedua minggu efektif, kolom ketiga jam pelajaran atau JP, dan keterangan. Untuk bulan, kita mulai dari bulan Januari hingga Juni, karena semester genap dimulai dari bulan Januari hingga Juni. Untuk menentukan minggu efektif, kita bisa melihat dari kalender pendidikan. Di sini, saya menggunakan kalender pendidikan SMP Negeri 2 Keritang, tahun pelajaran 2019-2020. Kita lihat di bulan Januari ada 5 minggu, tetapi untuk minggu pertama terhitung libur semester ganjil, sehingga kita dapat tentukan di bulan Januari ada 4 minggu. 4 minggu. Di bulan Februari, kita bisa lihat tidak ada sama sekali libur di bulan Februari, sehingga kita bisa buat ada 4 minggu. Nah, untuk menentukan jam pelajaran, di SMP dalam 1 minggunya ada 4 jam pelajaran matematika. Jadi, 4 jam pelajaran matematika tersebut kita kalikan dengan minggu efektif, sehingga 4 kali 4 sama dengan 16, 4 kali 4 sama dengan 16, begitu seterusnya, hingga kita dapat minggu efektifnya ada 16 dengan jumlah jam pelajarannya ada 64. Selanjutnya, kita akan membuat program tahunan, di mana ada kolom semester, kolom kompetensi dasar, kolom materi pokok, dan alokasi waktu. Untuk semester, kita bisa buat semester genap. Kompetensi dasar bisa kita lihat dari buku matematika SMP kelas 7. Kita bisa salin di sini. Kita bisa salin lagi. Nah, untuk menentukan materi pokok juga bisa kita lihat dari buku matematika kelas 7. Kita tinggal salin. Kita salin lagi. Untuk alokasi waktu, kita bisa menyesuaikan dengan bab atau materi pokok yang akan dibahas. Jika materi pokok atau bab yang dibahas akan terasa sulit, maka kita bisa menggunakan alokasi waktu yang lebih banyak. Untuk materi perbandingan ini, saya menggunakan 6 JP, sehingga jumlahnya menjadi 6 JP. Begitu seterusnya, hingga kita dapat seperti ini. Di mana hasil akhirnya kita dapat juga 64 JP. Selanjutnya, untuk menentukan program semester,
kita bisa membuat beberapa kolom. Kolom pertama yaitu kompetensi dasar, kolom kedua materi pokok, kolom ketiga JP, kolom keempat bulan yaitu dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan kolom yang terakhir keterangan. Nah, untuk menentukan kompetensi dasar, kita bisa melihat dari buku yang telah kita tentukan tadi, atau bisa lebih mempermudah kita bisa melihat dari program tahunan yang telah kita buat. Kita tinggal salin. Lalu kita pindahkan. Untuk materi pokok juga kita melakukan hal yang sama. Kita bisa melihat dari buku panduan, atau kita untuk mempermudah, kita bisa lihat dari program tahunan yang telah kita buat. Kita salin untuk materi pokok. Nah, untuk JP, di program tahunan untuk materi perbandingan saya menentukan 6 JP, di mana 6 JP ini saya telah bagi menjadi masing-masing 2 JP. Untuk di minggu pertama di bulan Januari itu tidak ada pembelajaran karena masih terhitung libur di semester ganjil. Lalu di minggu kedua di bulan Januari sudah penuh, sudah terisi oleh 4 jam pelajaran, seperti aturan yang ada bahwa untuk SMP itu setiap minggunya ada 4 jam pelajaran matematika. Begitu seterusnya, hingga kita dapat di akhir ada 64 JP. Nah, untuk warna atau keterangan itu bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita, di mana warna merah ini adalah menandakan libur, warna kuning jam efektif, lalu warna hijau ujian, orange untuk pembagian rapor, dan warna ungu untuk libur semester genap. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.